Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini akan mempresentasikan salah satu materi atau submateri dari mata kuliah Statistika Inferensial yang diampu oleh Ibu Dr. Ia Mariati MPD, dan kami merupakan salah satu mahasiswa semester 4 program studi pendidikan matematika Institut Pendidikan Indonesia. Dan tentunya di sini kami terdiri dari 3 anggota kelompok. Dan sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dan inilah anggota kelompok dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Tintin Nurhayati dengan nomor induk mahasiswa 195130117. Baik, perkenalkan, nama saya Hendi Abdul Aziz dengan NIM 1951303 dari kelas 2C. Perkenalkan, saya Widya Pujalestari dari kelas 2C dengan NIM 1951404. Nah, itu dia tadi anggota kelompok dari kelompok 1 kelas 2C. Dan submateri atau subbahasan yang akan kami bahas kali ini yaitu terdiri dari 4 materi. Yang pertama yaitu ada uji binomial, yang kedua uji phi kuadrat, dan yang ketiga ada uji Kolmogorov-Smirnov, dan yang terakhir ada uji Rasch. Tujuannya, yang pertama yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Statistika Inferensial yang diampu oleh Ibu Dr. Ia Mariati MPD. Yang kedua, untuk memahami dan mengetahui serta mengaplikasikan dalam penggunaan uji statistika non-parametrik dengan uji binomial, uji chi kuadrat, uji Kolmogorov-Smirnov, dan uji Rasch. Dan yang ketiga yaitu untuk membentuk rasa ingin tahu terkait materi sebagai bentuk semangat dalam mengikuti perkuliahan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pembahasan, di mana bagian yang pertama di sini saya akan menjelaskan materi tentang uji binomial dan juga uji chi kuadrat. Nah, untuk mengetahui bagaimana penjelasan materinya, simak video penjelasan berikut. Materi yang pertama yang akan saya bahas terlebih dahulu yaitu materi tentang uji binomial. Apa sih itu uji binomial? Jadi, uji binomial adalah uji non-parametrik yang digunakan untuk menggantikan uji statistik T jika asumsi N kecil dan populasi normal sebagai syarat uji T tidak dipenuhi. Nah, tentunya langkah yang pertama kita harus menentukan terlebih dahulu hipotesis uji binomial. Nah, dalam hipotesis ini, karena uji binomial adalah salah satu uji komparatif atau uji beda, maka cara menjawab hipotesis tersebut adalah yang pertama, kita harus menentukan terlebih dahulu H0, di mana H0 ini diterima, artinya tidak terdapat perbedaan bermakna. Dan yang kedua, H1 itu diterima, artinya terdapat perbedaan bermakna. Dan di sini kita perlu juga mengetahui, contohnya kita ambil alfanya adalah 5% atau 0,05, berarti si H0 itu sama dengan P1 sama dengan P2 sama dengan 0,05. Dan untuk H1-nya itu adalah kebalikannya, berarti P1-nya itu tidak sama dengan P2, berarti tidak sama dengan 5% atau 0,05. Dan perlu kita ketahui juga di sini dalam kriteria uji dalam uji binomial, yang pertama, si H0 ditolak jika fx kurang dari alfa. Fx di sini adalah hasil ujinya. Dan H1-nya gagal ditolak atau H1 itu diterima jika fx-nya lebih besar dari sama dengan alfa. Dan yang selanjutnya kita masuk ke ciri uji binomial, di mana dari ciri uji binomial ini yang pertama ada datanya itu berupa dua macam unsur, yaitu gagal atau sukses yang diulang sebanyak kali. Dan yang kedua, peneliti bebas untuk mendefinisikan apa yang dimaksud itu sukses dan apa yang dimaksud atau dikategorikan gagal. Dan yang selanjutnya kita masuk ke asumsi yang digunakan. Jadi ada beberapa asumsi yang digunakan dalam uji binomial ini, yaitu yang pertama, N percobaan saling independen, di mana dua kejadian dikatakan saling bebas atau dikatakan independen. Jika terjadinya kejadian yang satu tidak mempengaruhi kemungkinan terjadinya kejadian yang lain.
Dan yang kedua, masing-masing percobaan mempunyai probabilitas yang sama, yaitu P, atau P itu adalah kelas pertama, dan 1 min P atau Q itu adalah kelas kedua. Dan di sini ada rumus yang sebenarnya udah kita pelajari sebelumnya, di mana fx itu sama dengan nx, P pangkat x, Q pangkat n min x. Dengan nx itu adalah sama dengan n faktorial dibagi dengan x faktorial dikali dengan n dikurang x faktorial. Di mana keterangannya untuk n faktorial itu adalah n kali n-1 kali n-2 dan seterusnya. Dan untuk P itu adalah sama dengan proporsi kasus yang diharapkan dalam salah satu kategori. Dan untuk Q atau sama dengan 1 min P itu adalah proporsi kasus yang diharapkan dalam kategori lainnya. Nah, untuk lebih mengetahui atau memahami bagaimana materi tersebut, kita masuk ke contoh soal untuk menyelesaikan contoh kasus uji binomial. Di sini ada sebuah soal yang sederhana, di mana soalnya adalah di suatu kecamatan telah dilakukan imunisasi campak tahap 1 pada balita. Dari pelaksanaan imunisasi tersebut, terdapat 2 kemungkinan untuk terjadi demam dan tidak terjadi. Dari 20 balita yang diimunisasi, terdapat 13 balita yang tidak mengalami demam dan 7 balita mengalami demam. Bagaimana sih keputusan hipotesisnya jika derajat kepercayaannya itu adalah sebesar 95% dan derajat signifikasinya atau alfanya itu adalah 5%. Nah, kita masuk saja ke penyelesaiannya atau solusi dari permasalahan tersebut, di mana yang pertama kita harus menentukan terlebih dahulu hipotesisnya. Di mana untuk H0-nya, contohnya kita mempunyai hipotesis seperti ini. Tidak ada perbedaan antara proporsi balita yang menderita demam setelah imunisasi dengan balita yang tidak mengalami demam setelah imunisasi. Sementara untuk H1-nya itu tentunya adalah kebalikannya, di mana H1-nya itu adalah ada perbedaan antara proporsi balita yang menderita demam setelah imunisasi dengan balita yang tidak mengalami demam setelah imunisasi. Nah, langkah yang selanjutnya tentunya kita harus menguji statistik, secara statistik. Di mana dalam soal tadi diketahui bahwa sampelnya atau N-nya itu adalah 20 balita dan untuk Z-nya adalah 7. Mengapa 7? Karena 7 ini adalah diambil dari frekuensi terkecil, di mana tadi dalam soal yang tidak mengalami demam itu adalah 13 orang dan yang mengalami demam itu adalah 7 orang. Otomatis 13 dan 7 itu kan lebih kecil 7. Jadi ambil sampel yang kecil itu 7. Nah, berdasarkan tabel binomial dengan N-nya itu adalah 20 dan Z atau K-nya itu adalah 7, diperoleh koefisien binomial yaitu 0,132. Nah, dari mana sih 0,132 ini? Jadi teman-teman semua, 0,132 ini dihasilkan dari tabel binomial, di mana nanti akan saya tunjukkan gimana cara mencari 0,132 ini. Nah, karena tabel tersebut satu tile, maka jika menggunakan hipotesis 2 tile, tinggal kita kalikan. Nah, di sini ada yang menarik nih, satu tile. Jadi teman-teman, tadi kan dalam sebuah soal, jika menggunakan syarat signifikasi yang sama, yaitu sebesar 95% dan alfanya adalah 5%, maka posisi daerahnya itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama satu tile. Nah, ketika satu tile, posisi penolakan itu akan berada pada salah satu sisi, baik itu sisi kanan yang bernilai positif ataupun sisi kiri yang bernilai negatif. Nah, dengan demikian ketika satu tile, batas daerah penolakannya itu akan tetap 5% karena tidak terbagi dalam dua sisi. Nah, hal ini membuat patokan ini menjadi lebih longgar dalam menolak hipotesis itu menjadi nihil. Nah, sehingga perlu kita kalikan atau talikan menjadi 2 tile, di mana ketika sudah kita 2 tilekan, posisi penolakannya itu akan berada pada kedua sisi. Nah, hal ini tuh membuat daerah penolakan akan menjadi lebih kecil karena dibagi menjadi 2. Setiap daerah penolakan, baik itu kanan atau di kiri, memiliki batas 2,5% karena yang 5% itu dibagi 2. Nah, tentunya nilai ini akan membuat penolakan hipotesisnya akan semakin ketat. Jika kedua daerah tersebut diperluas menjadi 5%, maka cara signifikansinya akan menjadi 90%. Nah, untuk mengubah menjadi 2 tilenya, kita tinggal kalikan saja dengan 2. Di 0
0,132 ini kali dengan 2 itu hasilnya adalah 0,264. Nah, nilai yang diperoleh ternyata lebih besar dari 0,05, yaitu 0,264 lebih besar dari 0,05. Artinya si HO gagal ditolak, berarti si HO-nya diterima. Nah, saya tunjukkan terlebih dahulu tabel binomialnya. Nah, jadi seperti ini tabel binomialnya. Tadi kan diketahui si Z-nya atau sisanya adalah 7, tinggal lihat ke bawah, dan si N-nya dari sini adalah 20. Berarti kita tinggal lihat di mana titik temunya dari kedua angka tersebut. Di sini di 132, begitu ya. Nah, kita simpulkan bahwa barusan si hasil dari tabelnya lebih besar dari si alfanya, maka jadi tidak ada perbedaan antara proporsi balita yang menderita demam setelah imunisasi dengan balita yang tidak mengalami demam setelah imunisasi. Di sini artinya yang diterima itu adalah si H atau H. Begitu ya. Nah, untuk materi uji binomial sekian, dan untuk materi yang kedua yaitu uji si kuadrat, di mana uji si kuadrat ini adalah pengujian hipotesis mengenai perbandingan antara frekuensi observasi yang benar-benar terjadi atau aktual dengan frekuensi harapan atau ekspektasi. Nah, tentunya sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui dulu apa itu frekuensi observasi dan frekuensi harapan. Jadi teman-teman semua, frekuensi observasi itu adalah sebuah nilai yang nilainya itu didapat dari hasil percobaan atau dilambangkan dengan O, atau karena O-nya adalah observasi. Sementara untuk frekuensi harapan itu adalah sebuah nilai yang nilainya didapat dihitung secara teoritis, dilambangkan dengan E. Nah, untuk contohnya, nih, untuk memahami apa itu frekuensi harapan dan frekuensi observasi, di sini ada sebuah contoh di mana yang pertama, sebuah dadu setimbang dilempar sekali, satu kali, berapa nilai ekspektasi sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4, sisi 5, dan sisi 6 yang muncul. Nah, kita masukkan ke dalam tabel di mana kategorinya itu adalah sebuah sisi dari sisi 1 sampai sisi 6, dan frekuensi ekspektasi karena ini dilemparnya satu kali, otomatis setiap sisi itu memiliki kesempatan satu kali muncul, berarti 1/6 sama. Jadi ini adalah frekuensi ekspektasinya sama 1/6 dari sisi 1 sampai sisi 6. Nah, untuk contoh yang kedua, sebuah dadu setimbang dilempar 120 kali, berapa nilai ekspektasi sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4, sisi 5, dan sisi 6 yang muncul. Nah, kita masukkan juga ke dalam sebuah tabel di mana kategorinya tetap sama, yaitu dari sisi 1 sampai sisi 6 berurutan, dan untuk frekuensi ekspektasinya itu ada 20, 20, untuk sisi 3-nya juga 20, dan sampai sisi 6 juga itu sama, adalah 20. Dan setiap kategori itu memiliki frekuensi ekspektasi yang sama, yaitu 1/6 dikali 120 itu sama dengan 20. Nah, ini dinamakan dengan frekuensi ekspektasi. Nah, untuk membuktikan frekuensi ekspektasi ini, apakah data observasi akan sama dengan ekspektasi? Apakah jika kita melempar dadu 120 kali, maka pasti setiap sisi akan muncul sebanyak 20 kali? Nah, bisa kalian coba sendiri, coba lempar dadu sebanyak 120 kali, catat hasilnya dan berapa frekuensi kemunculan setiap sisi. Nah, percobaan tersebut dan hasil catatan tersebut adalah merupakan frekuensi observasi. Jadi sampai sini kalian paham ya? Jadi yang mana adalah frekuensi ekspektasi dan yang mana frekuensi observasi. Nah, kita lanjut. Di sini ada bentuk distribusi si kuadrat, di mana bentuk distribusi si kuadrat itu yang pertama, nilai X kuadrat adalah nilai kuadrat. Karena itu nilai X kuadrat selalu positif, karena yang negatif pun ketika dikuadratkan itu akan menjadi positif. Dan yang kedua, bentuk distribusi X kuadrat tergantung dari derajat bebas atau dilambangkan dengan dB, atau kepanjangannya itu adalah degree of freedom. Dan untuk contohnya seperti ini.
berapa nilai X kuadrat untuk dB atau degree of freedom itu adalah sama dengan 5 dengan 0,010 dan ternyata hasilnya adalah 15,0863. Berapa nilai X kuadrat untuk dB sama dengan 17 dengan 0,005? Ternyata hasilnya adalah 35,7185. Nah, si hasil ini dari mana? Hasil ini dilihat dari sebuah tabel di kuadrat square. Hampir sama seperti tabel uji binomial, tapi ada perbedaan sedikit. Nanti saya akan tunjukkan dari mana hasil ini didapat. Nah, pengertian pada uji X kuadrat sama dengan pengujian hipotesis yang lain, yaitu luas daerah penolakan atau syarat nyata pengujian. Dan di sini untuk lebih memahaminya, nah, jadi tabel C-square ini bakalan seperti ini. Jadi kalian nanti tinggal lihat alfanya berapa di sebelah atas dan t-nya berapa yang sebelah sini. Jadi nanti kalian sama seperti yang tadi, tabel binomial di mana titik temunya itu adalah nilai yang didapatkannya. Nah, kita lanjut. Untuk memahaminya, di sini adalah salah satu gambar untuk lebih memahami tadi bagaimana bentuk dari grafik dari kuadrat, di mana yang dipanahi ini adalah luas daerah penolakan 0 itu sama dengan taraf nyata pengujian, begitu ya. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke penggunaan uji kuadrat. Penggunaan uji kuadrat ini yang pertama bisa kita gunakan untuk uji kecocokan atau uji kebaikan atau sesuai, goodness of faith, dan uji kebebasan, uji beberapa proporsi, dan prinsip pengerjaan antara poin kedua dan poin ketiga itu sebenarnya sama saja. Dan uji kecocokan, di sini kita bahas yang uji kecocokan saja untuk menyisihkan waktu. Dan yang pertama, penetapan hipotesis awal dan hipotesis alternatif ternyata kita sama harus menentukan terlebih dahulu H0 dan H1-nya, di mana H0-nya adalah frekuensi setiap kategori memenuhi suatu nilai atau perbandingan. H1 ada kategori yang tidak memenuhi nilai atau perbandingan tersebut. Nah, contoh pelemparan dadu 120 kali, kita akan menguji kesetimbangan dadu. Dadu setimbang jika setiap sisi dadu akan muncul 20 kali. Berarti hipotesisnya atau H0-nya itu adalah setiap sisi akan muncul sama dengan 20 kali, dan H1 ada sisi yang muncul 20 kali, dan di sini kemungkinan ada yang lebih dan ada yang kurang. Begitu ya. Dan untuk contoh yang kedua, sebuah mesin pencampur adonan es krim akan menghasilkan perbandingan antara coklat, gula, susu, krim itu dengan perbandingan 5, 2, 2, 1. Karena ini sudah pasti, berarti hipotesisnya perbandingan coklat, gula, susu, dan krim itu sama dengan 5, 2, 2, 1. Begitupun dengan yang H1-nya. Gitu ya. Dan kita lanjut ke rumus untuk si kuadrat, di mana rumusnya itu adalah X kuadrat sama dengan sigma K dengan I-nya itu sama dengan 1 dan kurung dikurangi EI dikuadratin dibagi dengan EI, dengan keterangan bahwa K-nya itu adalah sama dengan banyaknya kategori atau sel 1, 2, dan seterusnya, dan OI ini adalah merupakan frekuensi observasi untuk kategori ke-I, dan untuk EI-nya adalah frekuensi ekspektasi untuk kategori ke-I. Dan untuk HO, kaitkan dengan frekuensi ekspektasi dengan nilai atau perbandingan dalam derajat bebas dB. Jadi si dB ini, si derajat bebasnya dapat kita cari dengan rumus K-1. Gitu ya. Next, kita lanjut. Nah, perhitungan X kuadrat. Kita masuk ke sebuah contoh. Nah, di sini ada sebuah soal, pelemparan dadu sebanyak 120 kali menghasilkan data sebagai berikut. Nah, ini ada datanya di mana ada kategori sisi 1 sampai sisi 6 dan frekuensi observasinya bisa dilihat. Di mana nilai dalam kata kecil yang berwarna kuning ini adalah frekuensi ekspektasinya.
Nah, untuk pertanyaannya atau permasalahannya, apakah dadu itu dapat dikatakan seimbang? Lakukan pengujian dengan syarat nyata, yaitu adalah 5%. Nah, kita masuk ke solusinya atau penyelesaiannya. Tentunya yang pertama kita harus menentukan terlebih dahulu hipotesis, di mana H0-nya kita sama dengan dadu setimbang semua sisi akan muncul, yaitu sama dengan 20 kali. Dan H1-nya itu dadu tidak setimbang, atau kebalikannya ya, ada sisi yang muncul dengan 20 kali. Nah, yang selanjutnya masuk ke statistik uji X kuadrat, di mana nilai atau alfanya itu tadi diketahui dalam sebuah soal 5% atau 0,05. Dan K-nya itu adalah sama dengan 6, di mana K ini diperoleh dari sisi atau sampelnya itu adalah S1 sampai S6, yaitu ada 6, karena ada 6 sisi. Nah, otomatis kita dapat menentukan dB-nya atau derajat bebasnya, di mana derajat bebas itu kan sama dengan K dikurang 1. K-nya itu adalah 6, berarti 6 dikurang 1 itu adalah sama dengan 5. Dan ternyata dB sama dengan 5 atau derajat bebasnya adalah sama dengan 5, dan nilai atau alfanya adalah 0,05, maka diperoleh X kuadrat tabelnya itu adalah sama dengan 11,0705. Dan 11,0705 ini atau X kuadrat tabel ini diperoleh dari tabel chi-square yang tadi. Prosesnya sama seperti uji binomial yang tadi. Dan selanjutnya kita tentukan juga wilayah kritis, di mana wilayah kritis ini ternyata penolakan HO itu jika X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel atau DB banding alfa. Dan kita baru mengetahui X kuadrat tabel, yaitu X kuadrat tabelnya itu sama dengan 11,0705. Berarti kita harus mencari X kuadrat hitungnya secara teoritis. Nah, kita langsung saja untuk mencari X kuadrat hitungnya, di mana kita langsung saja ke sebuah tabel, di mana di sini ada kategorinya dari sisi 1 sampai sisi 6, kita buat yang sebagai kolom. Dan di sini ada OI-nya adalah diketahui tadi dalam sebuah soal atau data, dan EI-nya juga dalam sebuah data tadi. Dan kolom ketiga itu adalah OI dikurang EI, berarti 20 dikurang 20 itu adalah 0. Dan kolom keempat adalah OI dikurang X dikuadratin, berarti si 0 ini dikuadratin, itu hasilnya tetap 0. Dan kolom terakhir itu adalah OI dikurang EI kuadrat dibagi EI, di mana 0 dibagi 0 itu seharusnya tidak terdefinisi, karena tidak ada nilainya, kita tulis saja 0. Dan untuk yang sisi 2 itu sama, 22 dikurangi 20 itu adalah 2, 2 dikuadratin adalah 4, dan 4 dibagi 20 adalah 0,20. Dan sampai ke sisi 6. Prosesnya seperti itu, dan dijumlahin, ternyata hasil dari X kuadrat hitungnya itu ketika dijumlahin adalah 1,70. Dan berarti dari sini kita dapat memperoleh bahwa X kuadrat hitungnya itu sama dengan 170, dan ternyata 170 itu kurang dari X kuadrat tabel, di mana X kuadrat tabel tadi kan adalah 11,0705, dan dapat kita simpulkan bahwa X kuadrat hitung itu sama dengan 1,70 kurang dari X kuadrat tabel sama dengan 11,0705, sehingga nilai X kuadrat hitung ada di daerah penerimaan HO, maka di HO yang diterima dengan pernyataan dadu setimbang dapat diterima. Nah, seperti itu ya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang uji Kolmogorov-Smirnov. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang uji Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov atau KS adalah alat uji statistik yang digunakan untuk menentukan apakah suatu sampel berasal dari suatu populasi yang memiliki sebaran data tertentu atau mengikuti distribusi statistik tertentu. Distribusi statistik yang sering diuji menggunakan uji KS adalah distribusi normal. Apakah suatu berdistribusi normal? Uji Kolmogorov-Smirnov atau KS didasarkan pada fungsi distribusi empiris atau FDI jika diberikan NN titik data terurutan, yaitu Y1, Y2, YN, Y1, Y2, dan YN. Maka FDI didefinisikan sebagai EN sama dengan frak NI, NEN sama dengan NNI.
Uji KS memiliki beberapa keterbatasan, yaitu yang pertama, ukuran sampel untuk pengujian KS sebaiknya sama atau lebih besar dari 30. Yang kedua, data harus berskala interval atau rasio atau kuantitatif. Yang ketiga, hanya berlaku untuk pengujian pada distribusi kontinu atau distribusi normal, distribusi eksponensial, distribusi chi-square, dan lain-lain. Yang keempat, cenderung lebih sensitif di bagian pusat distribusi daripada di bagian ujung fungsi distribusi kumulatif. Yang kelima, mungkin batasan yang paling serius adalah distribusi harus ditentukan sepenuhnya. Artinya, jika parameter lokasi, skala, dan bentuk perkiraan dari data tersebut, maka wilayah kritis uji KS tidak lagi valid. Ini biasanya harus ditentukan dengan simulasi. Selanjutnya, ada pula langkah-langkah melakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama yaitu hipotesis, yang kedua, data mengikuti distribusi tertentu, yang ketiga, data tidak mengikuti distribusi tertentu statistik uji. Yang keempat, statistik uji menggunakan D. D yaitu nilai maksimum dari FYI. Selanjutnya, ada pula kesimpulannya. Jika teks H OHO diterima, maka data mengikuti distribusi tertentu. Sedangkan, jika teks H atau OHO ditolak, maka data tidak mengikuti distribusi tertentu. Berikut merupakan contoh soal dari uji Kolmogorov-Smirnov. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui berat badan mahasiswa yang mengikuti pelatihan kebugaran fisik atau jasmani. Banyaknya sampel penelitian adalah sebanyak 32 orang yang diambil secara random atau acak. Data yang berat badan yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut. 78, 78, 95, 90, 78, 80, 82, 87, 72, 84, 68, 67, 87, 78, 77, 78, 77, 88, 97, 89, 97, 98, 70, 72, 70, 69, 67, 90, 97, 88, 90, 77, 89, dan 69 kg. Selidikilah dengan alfa, apakah data berat badan mahasiswa diambil dari populasi mahasiswa yang berdistribusi normal? Selanjutnya, yaitu penyelesaian. Yang pertama, merumuskan hipotesis. Yang kedua, menghitung nilai DD. Dengan menggunakan Microsoft Excel, untuk melakukan penghitungan nilai DD, langkah perhitungan adalah sebagai berikut. Yang pertama, hitung nilai rata-rata dan standar deviasi. Kemudian, masukkan data ke Microsoft Excel seperti gambar di bawah ini. Kemudian, hitung rata-rata pada sel C35 menggunakan kode average B2, B33, dan standar deviasi pada sel C36 menggunakan kode STDFI B2, B33. Kemudian, menghitung nilai FYI dengan menggunakan kode sama dengan NORM DIST B2, B35, B36, true. Kemudian rumus tersebut berjalan dari C2 sampai dengan C33. Selanjutnya, hitung FYI frak pertama kali pada sel D2 dengan kode C2 kurang A2 kurang 1 A33. Kemudian rumus tersebut berjalan sampai dengan D33. Selanjutnya hitung frak pada sel D33 dengan kode sama dengan A2 A33 dikurang C2. Kemudian rumus tersebut berjalan dari E2 sampai dengan E33. Setelah itu hitung nilai DD. Nilai DD dihitung dengan kode sama dengan max D2 D33 E2 E33. Nah, berdasarkan hasil perhitungan menggunakan Microsoft Excel di atas, diperoleh nilai DD adalah 0,136873037. Kemudian,
Terdapat pula kaidah keputusan. Jika nilai DD lebih kecil dari D, maka OHO diterima. Dan jika nilai DD lebih besar dari D, maka OHO ditolak. Terdapat pula kesimpulannya, berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa nilai DD adalah 0,136873037 lebih kecil dari 0,2404163056. Maka OHO diterima, yang berarti bahwa data fisik atau jasmani yang mengikuti pelatihan kebugaran berdistribusi normal. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu materi tentang ujiran. Ujiran adalah uji yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif satu sampel. Jika populasinya berbentuk ordinal, pengujian dilakukan dengan cara mengukur kerandoman populasi berdasarkan data hasil pengamatan sampel. Menguji keacakan satu sampel. RAN adalah satu atau lebih lambang-lambang yang identik yang didahului atau diikuti oleh suatu lambang yang berbeda atau tidak ada lambang sama sekali. RAN adalah rangkaian simbol-simbol yang identik yang sesudah dan sebelumnya berbeda simbolnya atau tidak ada simbolnya sama sekali. Jumlah RAN sama dengan R. Hipotesis H0 sama dengan data sampel diambil secara random atau acak. H1 data sampel diambil tidak secara random atau acak. Alpha sama dengan tingkat signifikansi. Perhitungan ujiran. Yang pertama, tentukan nilai median. Untuk data yang lebih besar dari median, kita beri tanda positif, dan untuk data yang kurang dari median, beri tanda negatif. Dan untuk data yang sama dengan median, kita beri tanda 0. Dan yang kedua, setelah data dinyatakan dalam tanda positif dan negatif, tentukan banyaknya RAN dalam urutan data tersebut, atau urutan data tidak boleh diubah. Dan yang ketiga, RAN sama dengan banyaknya urutan data dengan tanda yang identik yang diikuti dan didahului oleh tanda yang berbeda atau tanpa tanda. Misal, min positif sama dengan 2 RAN. Karena di sini min lalu positif dan diikuti dengan positif, maka itu disebut dengan 2 RAN. Dan selanjutnya ada negatif, positif, negatif sama dengan 3 RAN. Karena di sana terdapat lambang yang mana lambang-lambangnya ada 3. Dan selanjutnya ada negatif, positif, negatif sama dengan 5 RAN. N1 sama dengan banyaknya data yang bertanda tertentu. Kita misalnya yaitu tanda positif. Lalu N2 sama dengan banyaknya data yang bertanda lainnya, atau misal bertanda negatif. R sama dengan banyaknya RAN dalam urutan. Daerah kritis. Untuk N1 dan N2 kurang dari sama dengan 20 bila F1 kurang dari sama dengan R kurang dari sama dengan F2, H0 diterima. Bila R kurang dari F1 atau R lebih dari F2, H0 ditolak. Untuk N1 atau N2 lebih besar dari 20, R berdistribusi normal dengan rata-rata jumlah RAN yang diharapkan dan standar deviasi dengan ini ya rumusnya seperti ini. Nah, rumusnya seperti itu. Bila min J alfa per 2 kurang dari sama dengan J hitung kurang dari sama dengan J alfa per 2, maka 0 diterima.
Bila J hitung kurang dari min J alfa per 2 atau J hitung lebih besar J alfa per 2, maka H0 ditolak. Contoh soal, diberikan hasil pengumpulan data. Nah, kita lihat di sini sudah terlihat data-datanya dengan ujilah dengan alfa 0,05 apakah data tersebut mempunyai urutan yang random. Nah, lalu penyelesaian. H0 sama dengan urutan data merupakan urutan yang random atau acak. H1 sama dengan urutan data bukan merupakan urutan yang random atau acak. Lalu tingkat signifikansinya yaitu alfa sama dengan 0,05 dan lalu kita hitung perhitungan statistika uji. Pertama-tama kita tentukan nilai median data. Lalu di sini datanya kita diurutkan dari yang kecil ke yang besar. Nah, di dalam tabel terlihat bahwa angka-angkanya sudah tersusun dari yang terkecil sampai yang terbesar. Lalu kita cari mediannya. Nah, kita cari mediannya. Ini yang bertanda merah. Kita tambahkan lalu dibagi 2. Nah, maka mediannya yaitu 25. Nah, di sini untuk data yang lebih besar dari median, kita beri tanda positif. Dan untuk data yang kurang dari sama dengan median, kita beri tanda negatif. Dan untuk data yang sama dengan median, kita beri tanda 0. Nah, kita lihat di dalam tabel ini 31 karena tandanya lebih dari median, maka kita kasih tanda positif. Nah, dan seterusnya yang kurang dari sama dengan median, kita beri tanda negatif. Nah, di dalam tabel sudah diberi tanda, lalu kita hitung ada berapakah tanda yang positif. Nah, di sini N1 sama dengan 12, yaitu tanda yang kita kasih tandanya positif, dan N2 sama dengan 12, yaitu yang bertanda negatif. R sama dengan 8. R itu yaitu jumlah run. Ya. Nah, lalu kita cari daerah kritisnya. Nah, untuk mencari daerah kritis kita memerlukan taberan. Di sini saya memiliki taberan yang dari 9, 12 ya. Nah, kita lihat tabelannya. Kan di sini N1 sama dengan 12, kita lihat N1 sama dengan 12, lalu yang N2-nya sama dengan 12 itu pada F1 yaitu hasilnya 7. Lalu kita cari di tabel F2. N1-nya 12, N2-nya 12 yaitu hasilnya 19. Maka sudah diketahui karena F1 sama dengan 7 kurang dari sama dengan R sama dengan 8 kurang dari sama dengan F2 sama dengan 19, maka H0 ditolak. Berarti data di atas mempunyai urutan yang acak atau random. Nah, itu dia pemaparan materi dari kelompok 1. Mungkin cukupan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam proses penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.